Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nasruddin dengan NIM 3035612 Saya akan membahas sedikit tentang Technological Determinism Theory. Teori ini dikemukakan oleh Marshall McLuhan pertama kali pada tahun 1960. Teknologikal berasal dari kata teknologi yang terdiri dari teknik dan logos. Artinya, pengetahuan tentang cara atau metode dalam melakukan sesuatu. Secara teknis, determinism berasal dari kata determine dalam bahasa Inggris yang berarti pengaruh untuk memutuskan atau menentukan sesuatu. Secara garis besar, technological determinism berarti cara atau metode yang digunakan untuk memutuskan atau menentukan sesuatu. Ide dasar teori ini adalah bahwa perubahan yang terjadi pada berbagai macam cara berkomunikasi akan membentuk pula keberadaan manusia itu sendiri. Teknologi membentuk individu bagaimana cara berpikir, berperilaku dalam masyarakat, dan teknologi tersebut akhirnya mengarahkan manusia untuk bergerak dari satu abad ke abad teknologi yang lain. McLuhan berpikir bahwa budaya kita dibentuk oleh bagaimana cara kita berkomunikasi. Ada 3 tahapan yang layak disimak. Yang pertama, penemuan dalam teknologi komunikasi menyebabkan perubahan budaya. Yang kedua, perubahan di dalam jenis-jenis komunikasi akhirnya membentuk kehidupan manusia. Yang ketiga, sebagaimana yang dikatakan McLuhan bahwa kita membentuk peralatan untuk berkomunikasi dan akhirnya peralatan untuk berkomunikasi yang kita gunakan membentuk atau memengaruhi kehidupan kita sendiri. Media adalah alat untuk memperkuat, memperkeras, dan memperluas fungsi dan perasaan manusia. Masing-masing penemuan media baru betul-betul dipertimbangkan untuk memperluas beberapa kemampuan dan kecakapan manusia. Misalnya, dengan sebuah buku, seseorang bisa memperluas cakrawala. Perubahan besar yang mengikuti perkembangan teknologi komunikasi ada 4. Yang pertama, era kesukuan. Bagi masyarakat primitif, di era kesukuan, pendengaran adalah hal yang paling penting. Peran otak menjadi sangat penting sebagai wilayah yang mengontrol pendengaran. Yang kedua, era tulisan. Era ini mendudukkan kekuatan penglihatan sepenting pendengaran. Dengan memasuki era ini, terjadi perubahan yang penting dan perasaan serta pikiran manusia semakin luas. Yang ketiga, era cetak. Era cetak telah mengantarkan manusia pada fenomena komunikasi yang tidak kecil. Tidak kecil perannya dalam mengubah mesin masyarakat, yakni ditemukannya media cetak atau surat kabar. Yang keempat, era elektronik. McLuhan percaya bahwa penemuan telegraf pada tahap selanjutnya mengantarkan orang-orang memasuki era elektronik, menyebabkan perluasan yang lebih baik pada pikiran manusia. Sebagai contoh fenomena munculnya smartphone yang sedang marak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Smartphone memungkinkan kita untuk berhubungan dan bertukar informasi dengan siapapun, bahkan dengan seseorang yang berada sangat jauh dari tempat kita berada. Teknologi ini seharusnya sangat menguntungkan bagi manusia, karena segala sesuatunya menjadi praktis. Namun yang terjadi justru smartphone merupakan sarana mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Dengan munculnya smartphone, masyarakat Indonesia lebih menyukai berdiskusi melalui teknologi tersebut.
sehingga orang-orang yang berada satu tempat akan saling mengacuhkan. Munculnya teknologi ini tentu saja sangat berpengaruh pada perubahan perilaku manusia, khususnya masyarakat Indonesia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.